Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang kedua karya Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah. Di pertemuan hari ini kita membahas pembahasan yang ada di halaman ke-13 atau halaman ke-12. Pembahasan di halaman ke-12 ini pembahasan judul yang baru setelah kita menyelesaikan terkait dengan masalah wazan jamak kathrah. Di sini ada pembahasan yang baru di halaman ke-12 ini, yaitu ismul jam'i. Dari segi judulnya saja ini adalah sesuatu yang baru ya. Kita belum sama sekali mendengarkan pembahasan ini. Dan di jilid pertama dari kitab Al-Muyassar tentu saja ini belum ada. Sehingga ini nama yang asing dan pembahasan yang asing, tapi ini akan menjadi faedah tambahan untuk kita semuanya terkait dengan faedah yang beliau berikan kepada kita di buku Al-Muyassar jilid yang kedua ini. Beliau memberikan judul Ismul Jam'i. Ismul Jam'i itu artinya isim jamak. Isim jamak. Isim jamak ini pengertian singkatnya, dia bukan jamak tapi maknanya jamak. Kalau ditanya apakah dia adalah jamak, kalau jamak kan tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, atau jamak taksir. Maka kita katakan bahwa dia memiliki makna jamak tapi tidak memiliki mufrad. Tidak memiliki mufrad. Maka ini dihitung sebagai jamak. Beda dengan mulhaq. Beda dengan mulhaq. Mulhaq itu sudah kita pelajari, seperti misalnya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Isim-isim yang mulhaq yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Kalau mulhaq ini memang dia memiliki ciri-ciri sama dengan jamak mudzakkar salim, seperti misalnya ishrin, ishrun, tambahan waw nun ya nun. Ini kan memang ciri-ciri jamak mudzakkar salim kan? Kalau ini enggak dia. Ini bentuknya dia seperti isim mufrad tapi maknanya makna jamak. Bentuknya seperti isim mufrad tapi maknanya makna jamak, dan dia tidak punya mufrad. Tidak punya apa? Mufrad. Kita masuk dalam definisi dulu sebelum kita membaca bagaimana contoh-contohnya. Kita akan jelaskan terkait dengan definisi dan mencocokkan contoh-contohnya nanti dengan definisi yang beliau berikan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita lihat definisi. Kata beliau, huwa, yaitu isim jamak. Isim jamak itu adalah ma tadammana ma'nal jam'i ghaira annahu la wahida lahu min lafdhihi wa innama wahiduhu min ma'nahu. Kata beliau rahimahullah, Ustaz Aceh Zakaria, huwa, isim jamak itu adalah ma tadammana, apa yang mengandung. Tadammana artinya mengandung. Tadammana yatadammanu. Tadammana ini fi'il madhi ya, wazannya tafa'ala yatafa'alu. Apa yang mengandung makna al-jam'i, makna jamak. Jadi dia mengandung makna jamak. Kalau maknanya makna jamak berarti madalla ala aktsara min itsnain. Dia menunjukkan lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini namanya jamak atau isim jamak. Apa yang mengandung makna al-jam'i, makna jamak. Jadi dia mengandung makna jamak ghaira annahu la wahida lahu min lafdhihi. Ghaira annahu, tetapi dia tidak memiliki, atau ghaira annahu la wahidalah. Ini kita terjemahkan langsung satu kalimat saja. Kalau kita artikan sesuatu, ghaira artinya tidak, annahu bahwasanya dia, la wahida tidak memiliki satu, lahu baginya, min lafdhihi dari lafadznya. Kalau kita terjemahkan secara totalitas makna kalimat ghaira annahu la wahida lahu min lafdhihi, maksudnya apa? Tapi dia tidak memiliki bentuk wahid, bentuk satu. Dia tidak memiliki bentuk mufrad. Dia tidak memiliki bentuk tunggal dari lafadznya, min lafdhihi.
Maksudnya apa? Dia mengandung makna jamak tapi tidak memiliki bentuk tunggal, tidak memiliki bentuk mufrad, tidak memiliki bentuk satu dalam lafadznya. Paham ya? Kalau kalimat misalnya Muhammaduna, Muhammaduna, ini memiliki mufrad, yaitu Muhammadun, jamaknya Muhammaduna. Baik. Bagaimana kalau kita lihat kalimat baitun, jamaknya buyutun. Kalau kita jumpa kalimat buyutun, kita sudah tahu ini jamak. Mana mufradnya? Baitun, punya mufrad dia. Tapi kalau ini tidak. Ma tadammana ma'nal jam'i, apa yang mengandung makna jamak, dia punya makna seperti makna jamak. Artinya faedahnya memberikan makna lebih dari dua. Tapi apa? Ghaira annahu la wahida lahu min lafzihi. Dia tidak memiliki bentuk mufrad. Tidak memiliki bentuk tunggal pada lafadznya. Enggak ada bentuk tunggalnya. Wa innama wahiduhu min ma'nahu. Dia hanya dapat dipahami dari maknanya. Wa innama wahiduhu min ma'nahu. Artinya apa? Dia hanya dapat dipahami dari maknanya. Dari apa? Dari maknanya. Jadi dari artinya, orang kalau bilang seperti itu maka dia adalah jamak. Tapi lafadznya sendiri dia tidak memiliki lafadz tunggal. Dia hanya dalam bentuk makna. Kalau orang bilang, ini orang pahami maknanya adalah jamak. Jadi jelas ya isim jamak ini. Maknanya makna jamak, lafadznya tidak memiliki bentuk mufrad. Artinya apa? Lafadznya ya begitu terus memang. Lafadznya begitu terus, tapi maknanya makna jamak. Sekarang kita lihat contohnya seperti apa yang begini. Mislu, contoh, imra'atun. Imra'atun ini hanya ada mufrad dan musannanya. Imra'atun artinya apa? Wanita. Satu orang wanita. Imra'atani, dua orang wanita. Tapi kalau kita mau menyebut banyak wanita, kita menyebutnya apa? Nisa'un. Nisa'un ini adalah isim jamak. Bentuknya nisa'un. Dia tidak berubah-berubah, nisa'un terus itu bentuknya. Tidak ada hubungannya. Coba lihat kalimat imra'atun dengan nisa'un, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Baik. Kalau tadi isim musannanya ada hubungannya, imra'atun jadi imra'atani, ada. Masih dari kata-kata imra'ah. Tapi di sini ketika dia jadi jamak atau isim jamak, dia tidak memiliki sama sekali huruf-huruf yang mirip dengan kalimat imra'atun. Sehingga imra'atun isim jamaknya adalah nisa'un. Maka lebih tepatnya nisa'un ini bukan jamak, tapi dia adalah isim jamak. Isim jamak. Kenapa? Kalau dia jamak, dia memiliki bentuk mufrad, memiliki bentuk tunggal. Faham ini? Buyutun jamak atau mufrad? Buyutun jamak. Apa mufradnya? Baitun. Aqlamun jamak dari qalamun. Apalagi contohnya? Kursiyun jamaknya karasiyu. Karasiyu mufradnya adalah kursiyun. Ini punya mufrad dia, punya bentuk lafadz mufrad, tapi isim jamak tidak punya. Maka nisa'un ini lebih cocok dan memang dinamakan dengan isim jamak, bukan sebagai jamak. Nah, kalau jamak dia pasti punya lafadz mufrad. Yang kedua, contohnya jundiyun. Jundiyun. Jundi itu artinya tentara. Jundi artinya apa? Tentara. Baik. Kemudian kalau kita mau menyebut banyak tentara atau pasukan yang banyak, pasukan tentara yang banyak, kita sebut dengan jaisun. Jaisun ini adalah isim jamak. Jadi antum perlu bulati itu. Jaisun isim jamaknya. Demikian pula ketika nisaun, isim jamaknya adalah nisaun. Baik. Kita lihat bahwasanya apa? Kalimat jaisun ini sama sekali tidak ada ciri-ciri bahwa dia adalah jamak. Tapi dari segi arti, kalau disebut jaisun, ja'a al-jaisu, telah datang pasukan yang banyak. Orang enggak ada bilang ja'a al-jaisu, telah datang satu orang pasukan, enggak ada. Kalau orang Arab bilang jaisun atau al-jaisu, maka itu artinya pasukan yang banyak. Paham ya? Tapi kalau dikatakan jundiyun, bisa saja satu tentara. Ya, satu tentara. Baik, paham ya? Jadi namanya isim jamak. Mana isim jamak? Jundiyun atau jaisun? Jaisun. Baik, jadi dari segi makna, dia maknanya makna jamak, tapi dia tidak memiliki lafadz mufrad. Kalau tanya apa mufradnya jaisun? Enggak ada lafadz mufradnya.
Tidak ada lafaz mufradnya. Paham ya? Bisa dibedakan dengan jamak ini? Bisa ya? Baik. Kemudian berikutnya, farsun. Farsun. Farsun artinya apa? Apa farsun? Farsun. Faros. Kuda. Sinonim persamaan dari hisan. Ya, artinya kuda. Farsun. Kalau disebut farsun, maka ini artinya kuda. Tapi kalau datang dengan kalimat khailun, khailun itu artinya apa? Banyak kuda, gerombolan kuda-kuda. Gerombolan kuda. Paham ya? Gerombolan para kuda. Ini namanya isim jamak. Kalau kita lihat kalimat khailun ini, dia maknanya menunjukkan banyak gerombolan kuda-kuda, khailun. Tapi kalau kita tanya apa bentuk lafaz mufradnya, tidak ada. Ini namanya isim jamak. Yang keempat, contohnya kata beliau, jamalun. Jamalun ini satu ekor unta. Jamalun, mimnya pendek. Jamalun. Jadi kalau mimnya panjang, jamalun, itu artinya indah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Mimnya panjang. Allah itu maha indah dan Allah mencintai yang indah-indah. Paham ya? Baik. Kemudian kalau dikatakan ibilun, ibil, nah itu artinya apa namanya? Kumpulan unta. Kumpulan banyak unta. Bisa dibedakan ini ya? Mana isim jamak, mana jamak. Jadi kesimpulannya kalau dia jamak, apakah jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim, demikian pula jamak taksir, dia punya lafaz mufrad. Tetapi kalau isim jamak, lafadznya tetap seperti itu. Dia tidak punya lafaz lain, tapi maknanya adalah makna jamak. Paham ya? Ini isim jamak. Masya Allah, ini faedah luar biasa yang tidak kita dapatkan di buku-buku yang lain tentu saja. Beliau Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah memberikan penjelasan yang sangat bagus kepada kita. Dan ini penting sekali ya, kalau kita ketahui tentang masalah ini, kita tidak akan repot lagi. Kalau menyebut banyak wanita, kita akan sebut saja nisaun. Ya. Maka kalau kita mendengar ada orang yang memiliki nama Nisa, Nisa itu artinya banyak wanita. Maka tidak cocok Nisa dijadikan nama ya. Nisa dijadikan nama karena yang lahir satu orang anak wanita, kita kasih nama Nisa. Baik, maka ini kurang tepat tentu saja dari segi arti dari nama tersebut. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah yang ada di halaman ke-13. Pembahasan yang ada di halaman 13 yaitu jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i. Tahu jam'ul jam'i? Tahu jam'ul jam'i? Jamaknya jamak. Jamaknya jamak. Inilah pentingnya kita belajar tentang kaidah mudhaf mudhafun ilaih. Kalau kita enggak belajar tentang mudhaf mudhafun ilaih, pasti kita artikan jam'ul jam'i jamak jamak. Maksudnya apa jamak jamak? Kan bingung. Tapi kalau kita belajar mudhaf mudhafun ilaih, bahwasanya mudhaf itu menyandar kepada mudhafun ilaih, maka kita akan faham bahwa mudhaf kalau diterjemah tambahkan artinya. Jam'ul jam'i, jamaknya jamak. Faham antum kalau disebut jamaknya jamak? Artinya apa? Jamak itu masih bisa dijamak lagi. Jamak masih bisa dijamak lagi. Baik, ini dibilang jamak pangkat kuadrat. Jamak masih bisa dijamak lagi. Makanya kita telah berlalu tentang permasalahan di antara isim yang enggak boleh ditanwin adalah sighah muntahal jumu'. Masih ingat ini? Sighah muntahal jumu'. Apa yang sighah muntahal jumu'? Isim yang enggak boleh ditanwin. Tapi apa artinya sighah muntahal jumu'? Dia termasuk dari isim yang enggak boleh ditanwin. Tapi apa artinya sighah muntahal jumu'? Sighah itu artinya bentuk. Muntaha akhir. Jumu' jamak. Bentuk jamak terakhir. Jadi kalau sudah dijamak dengan wazan mafa'il atau mafa'il, itu wazan dari jamak atau sighah muntahal jumu', udah enggak bisa dijamak lagi. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab, kalau dia adalah jamak masih bisa dijamak lagi. Kalau dia jamak masih bisa dijamak lagi. Tetapi puncaknya jamak yang paling terakhir disebut dengan sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Kalau sudah diwazankan dengan wazan sighah muntahal jumu', udah enggak bisa dijamak lagi. Kalau enggak bisa, kalau sudah diwazankan dengan wazan sighah muntahal jumu', dia enggak bisa dijamak lagi. Paham ya? Baik, sekarang kita lihat ini, jam'ul jam'i, pembahasan yang Masya Allah ini juga menjadi ilmu yang baru kepada kita. Baik. Sekarang kata beliau di sini, rahimahullah, wa qad yujma'u al-jam'u mithlu buyutun menjadi buyutatu. Kilabun menjadi kilabatun. Rijalun menjadi rijalatun.
kilabun, bisa juga dijamak menjadi akalibu. Baik. Sekarang kita lihat. Wa qad yujma'ul jam'u. Wa qad, enggak ada wawunya ya, qad saja. Qad kalau setelahnya adalah fi'il mudhari', maka qad artinya kadang. Tapi kalau qad masuk kepada fi'il madhi, qad artinya sungguh. Paham ya? Kalau di sini qad yujma', qad masuk kepada fi'il mudhari'. Baik. Qad yujma'ul jam'u. Kadang yujma' al-jam'u, kadang bentuk jamak yujma'ul jam'u masih bisa dijamak. Kadang bentuk jamak masih bisa untuk dijamak lagi. Itu artinya yujma'ul jam'u. Ya, yujma'ul jam'u, dijamak jamak. Maksudnya apa? Kadang bentuk jamak itu masih bisa dijamak lagi. Kadang bentuk jamak masih bisa dijamak lagi. Itu kadang. Tidak semua kalimat berarti ya, tapi kadang-kadang seperti itu. Nah, ini tentu saja kita bisa mengetahui dari kamus. Bahwasanya kadang sebuah kalimat memiliki jamak yang berbeda-beda dan kadang dari satu kata memiliki jamak yang banyak. Seperti contohnya kilabun ya. Kilabun ini dia bisa dijamak dengan kilabatun, bisa juga dijamak dengan akalibu, dan kilabun itu sendiri bentuk jamak, mufradnya apa? Kalbun. Paham ya? Ini dia yang dikatakan seperti itu. Bahwasanya apa? Puncaknya terakhir dari jamak itu adalah sighah muntahal jumu'. Kapan dia sudah diwazankan dengan wazan mafa'ilu atau mafa'ilu, maka dia sudah tidak bisa dijamak lagi. Itu jamak yang paling terakhir. Wa qad yujma'ul jam'u. Kadang kata beliau bentuk jamak itu masih bisa dijamak lagi. Masih bisa apa? Dijamak lagi. Mithlu, contohnya buyutun. Kalimat buyutun ini sendiri ini adalah jamak. Ini bukan mufrad, buyutun. Inilah bentuk jamak taksir dari isim mufrad yang berbunyi baitun. Baitun jamaknya adalah buyutun. Baitun jamaknya apa? Buyutun. Ini jamak taksir. Kemudian buyutun kalau kita mau jamak lagi, maka jamaknya adalah buyutatun. Ya, baitun jamaknya buyutatun. Masih bisa dijamak lagi artinya. Ya, masih bisa apa? Dijamak lagi. Dan ini kita dapati dari kamus dan kadang juga dari ucapan-ucapan orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Bagaimana mereka setelah diteliti dan telah dicerna dari ucapan-ucapan mereka dalam percakapan-percakapan mereka, bahwasanya mereka masih menjamak kalimat buyut menjadi buyutat. Menjadi apa? Buyutat. Baik. Tadi dari segi arti sama ya. Misalnya buyutun, rumah-rumah, dia jamak dari baitun. Kalau jadi buyutat, kira-kira bagaimana ini? Ya sama, menunjukkan banyak rumah juga. Sama, dia menunjukkan apa? Banyak rumah. Kemudian kilabun. Kilabun. Kalimat kilabun sendiri ini berasal dari kata kalbun. Kalbun artinya anjing. Kilabun artinya anjing-anjing atau banyak anjing. Kilab. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang khawarij, mereka ini adalah kilabun nar. Mereka ini adalah anjing-anjingnya api neraka. Anjing-anjingnya api neraka. Menunjukkan bahwasanya kalimat kilab itu adalah jamak dari kalbun. Jamak dari kata kalbun. Mufradnya adalah kalbun. Jamaknya adalah kilab. Dan kilab ini masih bisa dijamak lagi. Ya, ketika kilab dijamak maka menjadi kilabatun. Kilabatun. Baik, ini bentuk jamak. Dan tentu saja kita katakan bahwa ini bukan jamak muannas salim. Paham antum? Ini bukan jamak muannas salim. Karena jamak muannas salim tidak bisa dibuat kecuali dari mufrad yang muannas. Paham ini? Paham ya? Baik. Kalian bilang, ini kok sama dengan jamak muannas salim? Apakah ada jamak muannas salim? Jawabannya tidak. Kenapa? Jamak muannas salim itu hanya bisa dibuat dari apa? Dari isim mufrad yang muannas. Seperti misalnya madrasatun, madrasatun misalnya. Mudarrisatun, mudarrisatun, dan seterusnya. Baik. Kemudian contoh yang ketiga, kata beliau, di antara jamaknya jamak, yaitu apa? Rijalun. Rijalun, ini mufrad atau musanna atau jamak? Jamak. Ini rijalun sudah jamak. Mufradnya apa ini? Rajul. Rajulun. Jamaknya rijalun. Bedakan kalau rijlun. Rijlun artinya apa? Kaki. Kalau kaki, rijlun jamaknya apa? Nah, ada ingat? Arjulun. Arjul. Ada nama orang Arjul? Artinya kaki-kaki. Kalau namanya rijal,
Berarti apa? Rijal. Pemuda al-fata. Rijal ini di atasnya fata. Laki-laki dewasa. Bapak ya. Rijal itu bapak. Ya. Baik. Kalimat rijal. Jadi bedakan ya. Kalau dia rijal, maka ya baik. Kalimat rijal berasal dari kata rojulun. Tapi kalau rijlun jamaknya adalah arjul. Arjulun, kaki-kaki. Baik. Sekarang kalimat rijal, kalau mau dijamak lagi, jamaknya adalah rijalatun. Rijalatun. Baik. Ini namanya jamaknya jamak. Jadi kalau datang dengan kalimat rijalat, maka ini kita katakan dia adalah jamaknya jamak. Kalau kalimat rijulun, jamaknya adalah rijalun. Tapi kalau jamaknya jamak dari kalimat rijalun, yaitu apa? Rijalatun. Kemudian berikutnya kilabun. Nah, ini kalimat kilabun lagi. Ini sudah jamak ya. Dia berasal dari kata kalbun. Dan kalau mau dijamak lagi menjadi akalibu. Akalibu. Apa wazannya itu? Mafa'ilu. Mafa'ilu. Ini sigha muntahal jumu'. Jadi kalau dia sudah dijamak dengan ini, tidak bisa dijamak lah. Tidak lagi bisa dijamak dengan jamak yang lain. Faham ya? Jadi puncaknya adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Baik, selesai dalam permasalahan jam'ul jam'i, yaitu apa? Jamaknya jamak. Sekarang kita masuk di judul pembahasan yang ketiga, yaitu makana jam'an wa wahidan. Makana jam'an wa wahidan. Apa maksudnya ini? Makana jam'an wa wahidan. Apa artinya? Ada yang tahu? Kata-kata makana jam'an. Kata-kata yang bisa dipandang sebagai jamak wa wahidan dan bisa dipandang sebagai mufrad. Apa maksudnya? Makana jam'an. Kata-kata yang bisa dipandang sebagai jamak wa wahidan dan dia juga bisa dipandang sebagai mufrad. Ngerti kan maksudnya? Jadi dia datang dengan kata jamak, kadang datang dengan kata mufrad. Bisa dua dia, bisa jamak, bisa mufrad. Pernah dengar pembahasan ini? Pernah dengar? Belum ya? Ini Masya Allah juga ini faedah baru ya. Kita bisa mendapatkan ilmu yang Masya Allah di sini, bahwa kadang ada kata dalam bahasa Arab dia bisa sebagai jamak, bisa sebagai mufrad. Baik, kata beliau rahimahullah, Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah, kata beliau minal asma'i, di antara isim-isim kata beliau, makana jam'an mufradan bilafdhin wahidin. Minal asma', di antara isim-isim, makana jam'an, ada kata-kata yang bisa sebagai jamak wa mufradan, dan ada kata-kata yang bisa sebagai mufrad. Dan ini hanya berlaku kepada isim, tidak selain itu. Jadi kalau kita lihat bahwa kadang ada kata-kata dalam bahasa Arab itu yang bisa sebagai jamak, kadang dia bisa sebagai mufrad, tapi dalam bentuk lafaz yang sama. Bukan dalam bentuk yang berbeda. Kalau kalimatnya misalnya baitun, ini kan untuk mufrad kan? Baitun, satu rumah. Tapi kalau misalnya kita mau bilang saya melihat banyak rumah, kita nggak lagi bilang baitun, tapi bilang apa? Buyutun. Paham ini? Buyutun, ya enggak? Seperti itu kan? Kalau kalimatnya berubah ya gampang, wajar, ini biasa. Ustadz, saya juga pernah mendengar pembahasan bahwa ada kata-kata yang dia itu sebagai jamak, bisa juga sebagai mufrad. Iya, tapi kalau mufrad dan jamaknya itu beda. Kalau mufrad dia baitun, kalau jamak dia buyutun. Kalau mufrad dia qalamun, kalau jamak dia aqlamun. Ini beda. Tapi permasalahan yang kita bahas sekarang ini, makana jam'an wa wahidah. Dia datang dalam satu kata yang sama, tapi dia bisa jadi jamak dan bisa juga sebagai mufrad. Paham ini? Paham ya? Kalimatnya satu saja, nggak berubah-berubah dia. Tapi kalimat yang satu ini bisa digunakan untuk jamak, bisa digunakan untuk mufrad. Nih, Masya Allah juga faedah yang baru ini luar biasa ya. Tambahan-tambahan yang seperti ini kita nggak dapati di kitab-kitab lain ini. Ya, ini faedah yang diringkas oleh Ustadz Aceng Zakaria dalam banyak buku bahasa Arab yang menjelaskan terkait dengan masalah ilmu nahu. Baik, sekarang kita lihat contoh mislu, contohnya junubin. Itu sebenarnya junubun ya, tapi karena kalimat mislu itu mudhaf,
maka junubin mudhafun ilaih. Tapi asalnya itu kalimat junubun. Junub. Junub. Apa artinya junub? Junub artinya apa? Orang yang berhadas besar. Junub. Ketika seorang laki-laki mimpi basah misalnya, mimpi berhubungan suami istri, makanya dikatakan junub sehingga keluar air maninya, maka itu junub namanya. Dia tidak boleh sholat itu sampai dia mandi. Karena hadas besar nggak bisa diangkat kecuali dengan mandi wajib, tidak bisa berwudu. Kalau di malam hari seorang mimpi, kemudian dia melihat ada air mani yang keluar, maka dia harus mandi di subuh harinya. Nggak boleh dia langsung sholat, walaupun dia sholat 1000 rakaat, sholatnya tidak akan diterima sampai dia mandi. Ini namanya hadas besar. Namanya hadas besar. Para ulama silang pendapat tentang masalah ini ya. Apakah setiap orang yang mimpi basah lalu dia harus mandi wajib? Sebagian berpendapat bahwa dia harus mandi wajib. Ya, harus mandi wajib. Sebagian berpendapat bahwa kalau dia tidak melihat ada air mani yang keluar atau ada bekas air mani yang sudah keluar, maka dia tidak perlu maka dia tidak perlu mandi wajib kalau tidak melihat. Tapi kalau dia lihat ada, maka wajib mandi. Paham ya? Paham ini? Ini kasus ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan wanita yang mimpi basah? Apakah mereka juga mandi wajib?" Ya, apakah dia juga mandi wajib? Kata Nabi SAW, "Na'am idza ra'atil ma." Benar kalau dia melihat ada air. Dari hadis ini kata ulama bahwa mandi wajib karena mimpi basah ini tidak mutlak mandi sampai dia memang betul-betul melihat air, dan ini pendapat yang paling kuat. Kalau dia tidak melihat air, minimal bekasnya ya, karena kadang bisa saja air mani itu kering sehingga hanya meninggalkan bekas dan sisa. Paham ya? Tapi kalau berhubungan suami istri, tetap wajib ini. Apakah keluar air mani atau tidak? Kalau dia berhubungan suami istri, wajib mandi wajib walaupun keluar atau tidak. Ya, kata Nabi SAW, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' faqad wajabal ghuslu." Apabila seorang ya telah berkumpul dengan istrinya, ya, idza jalasa baina syu'abihal arba', apabila 4 sendi telah bertemu, maksudnya 2 sendi laki-laki dan 2 sendi perempuan telah bertemu, artinya telah terjadi hubungan suami istri, ya, faqad wajabal ghuslu. Ya, maka dia telah wajib mandi. Laki-laki dan perempuan itu wajib mandi. Ya, dalam hadits lain disebutkan wa illam yanzil, walaupun tidak sampai keluar air mani. Jadi kalau dia mimpi basah, silang pendapat ulama, kalau keluar dan basah dengan bekas air mani wajib mandi, tapi kalau tidak kelihatan maka tidak wajib mandi. Tapi kalau hubungan suami istri mutlak. Ini penting kita jelaskan ya tentang masalah fikih. Baik, junub disebut dengan hadas besar. Hadas besar ini adalah hadas yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mandi wajib. Beda hadas kecil. Hadas kecil cukup berwudu. Buang air kecil, hadas besar atau kecil? Kecil. Kemudian orang buang air besar, hadas besar atau kecil? Buang air besar, Imam. Hadas besar atau kecil? Air besar ini, bukan air kecil. Buang air besar. Hadas kecil dia. Dia tetap hadas kecil walaupun namanya besar. Walaupun disebut air besar, buang air besar, tapi dia hadas kecil. Kenapa? Kembali kepada kaidah, dia cukup dihilangkan dengan berwudu, tidak mesti mandi. Tapi kalau mandi ini junub. Ini hadas besar namanya. Dia harus mandi wajib baru bisa suci dan bisa menegakkan ibadah yang dipersyaratkan untuk taharah. Baik. Perhatikan kalimat junub. Kalimat junub ini dia kalimatnya begitu saja, junub. Enggak berubah dia itu. Enggak ada berubah junub jadi junubun misalnya atau jadi ajnabun, tidak. Junub. Dan junub ini bisa jadi jamak, bisa jadi dia adalah mufrad. Jadi kalau dia jamak tetap junub, kalau dia mufrad tetap junub bahasanya. Paham? Ini namanya makana jam'an wa wahidah. Contoh misalnya, coba perhatikan sini semua. Kalimat rajulun junubun. Laki-laki yang junub. Rajulun junubun. Kalau rajulun dirubah jadi rijal, rijalun. Kira-kira apa? Junubun tetap. Inilah kata para ulama, maka jam'an wa wahida. Ada kata yang dia itu bisa jadi jamak, bisa jadi mufrad, tapi dalam konteks kata yang sama, tidak berbeda. Dalam konteks kalimat yang sama, tidak berbeda. Kemudian kalau kita lihat dari contoh junubun, dari contoh kalimat junubun, Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an supaya lebih jelas kepada kita bahwa kalimat junubun ini bisa untuk mufrad dan juga bisa digunakan untuk jamak.
Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Coba dibuka mushafnya Imam. Surah Al-Maidah ayat 6. Apa firman Allah di situ? طيبا صعيدا طيبا. Dah cukup sampai di situ Imam. Syahid kita adalah kalimat wa in kuntum junuban fattahharu. Lihat kalimatnya. Wa in kuntum junuban. Coba lihat kalimat kuntum. Kuntum ini berasal dari kata apa? Kana. Kana, kanu. Ayo semuanya. Kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Coba lihat kalimat kuntum. Ini apa ini? Domir apa dalam? Domir antum. Kuntum berarti kana tambah antum. Jadi kuntum. Junuban. Kalimatnya coba lihat. Wa in kuntum junuban, kalau kalian junub. Kalimatnya kuntum, kenapa junuban? Menunjukkan bahwasanya dia bisa mufrad, bisa jamak. Sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya rajulun junubun. Kalau rijalun junubun sama. Paham ya? Baik. Baik, ini contoh pertama. Paham sampai sini? Baik, contoh kedua adalah dhaifin. Dhaifin asalnya dhaifun juga, tapi karena di situ ada kalimat mislu, maka dia ngikut ya, mislu junubin, dhaifin, fulukin. Baik. Sekarang kalimat dhaifun. Yang kedua dhaifun. Dhaifun apa artinya? Dhaifun apa artinya? Tamu. Jamaknya dhaifun apa? Dhuyufun. Jamaknya dhaifun adalah dhuyufun. Kalau datang dengan kalimat dhuyufun, sudah jelas dia itu adalah jamak, pasti dia adalah jamak. Tapi kalau datang dengan kalimat dhaifun, apa artinya? Dia menunjukkan bilangan berapa ini? Bilangan apa ini, mufrad, musanna atau jamak? Bisa mufrad, bisa jamak. Jadi sebenarnya kita menyebut kalimat dhaifun itu bisa juga dijadikan bisa juga dijadikan sebagai jamak. Tidak mesti harus duyufun baru jamak. Kalimat dhaifun pun itu sudah bermakna jamak, bisa dia bermakna jamak. Faham antum? Apa dalilnya? Dalilnya seperti firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 68. Ada yang pegang Quran enggak? Ya, coba pegang Quran ini, ambil coba. Imam, buka Al-Hijr ayat 68. Antum catat aja dalilnya nih. Dalil untuk dhaifun itu bisa datang dalam bentuk mufrad, bisa datang dalam bentuk jamak. Surah Al-Hijr ayat 68. Baca Imam. Jumpa mi? Coba baca. Bahasa Arabnya lah Imam. Artinya juga nanti baca. Arabnya dulu. Baik. Haula'i dhaifi fala tafdhahun. Artinya, baca. Fokus pada kalimat haula'i dhaifi. Haula'i dhaifi fala tafdhahun. Coba lihat terjemahnya. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, dhaifi, tamuku, fala tafdhahun. Maka jangan kamu mempermalukan aku. Ini ucapan Nabi Lut ketika ada malaikat yang datang, beberapa malaikat datang ke rumah beliau, ya. Dan beliau menceritakan, diketahui oleh istrinya tentang tamu-tamu yang datang ini. Dimaklumi bahwasanya orang-orang yang ada di zamannya Nabi Lut itu orang yang menyukai hubungan sesama jenis, ya. Sehingga Nabi Lut alaihi salam beliau
betul-betul sangat mengerikan dakwah di tengah-tengah orang-orang yang melegalkan aksi LGBT ya, melegalkan aksi suka sesama jenis. Sehingga apa? Ketika datang orang-orang tampan, malaikat ini padahal ya, beberapa malaikat yang tampan-tampan datang ke rumah, maka dikatakan oleh Nabi Lut alaihissalam bahwa ini adalah tamuku. Coba kalimatnya lihat itu. Haula'i dhaifi. Padahal kalimatnya dhaifi, dhaifi. Dhaifi artinya tamuku, dhaifun, dhaifi, tamuku. Kenapa pakai haula? Haula ini kan jamak kan? Jamak dari kata apa? Haza. Haza, hazani, haula'i. Ya enggak? Kenapa di sini haula'i baru dhaifi? Kenapa enggak duyufi? Paham antum? Padahal kan dhaifun jamaknya duyufun. Kenapa di sini malah pakai dhaifi? Menunjukkan bahwasanya kalimat dhaifun dia bisa jadi jamak dan bisa jadi mufrad. Paham ini? Paham atau tidak? Paham. Baik. Ini kalimat dhaifun. Yang ketiga yaitu fulkun. Ini bukan fulukun ya, tapi fulkun. Fulkun. Fulk itu artinya kapal. Seperti firman Allah di dalam apa namanya? Di dalam surah Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Buka lagi. Al-Ankabut 65. Iya. Surah Al-Ankabut ayat 65. Yang ada di apa namanya di handphonenya Mushaf, buka, silahkan dibuka supaya lebih detail kita melihat contoh-contoh yang beliau berikan di sini. Sudah jumpa? Al-Ankabut 65. Sudah, coba baca Imam. Da'awullaha ya baik. Fa idza raqibu fil fulki. Fa idza raqibu fil fulki. Kita kalimatnya lihat di situ. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Syahid kita adalah kalimat fil fulki. Fa idza raqibu, apabila mereka menaiki al fulki, fil fulki, apabila mereka menaiki fil fulki, menaik di atas kapal, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berada di atas fulk, berada di atas kapal, maka mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Coba lihat kalimat al-fulk, fil fulki, dan kalimat raqibu. Kata para ulama bahwa mereka naik di atas kapal, ini kaidahnya bisa banyak. Raqibu fil fulki. Apabila mereka raqibu kan banyak. Raqibu banyak. Maka dikatakan bahwa bisa saja mereka naik di satu kapal, bisa saja naik di banyak kapal. Karena lafaz mereka itu kan banyak dia. Baik. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat fulk itu memiliki makna bisa berfaedah jamak dan bisa berfaedah apa? Berfaedah mufrad. Baik. Jadi tergantung konteks penggunaannya. Baik. Selesai kalau begitu dari pembahasan bab makana jam'an wa wahida. Baik, cukup sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.